Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Dokter, kenapa ya pandangan saya seperti dalam terowongan? Glaukoma merupakan kelainan saraf mata yang ditandai dengan 3 hal, yaitu neuropati optik, adanya defek lapang pandang, dan bisa disertai dengan adanya peningkatan tekanan intraokular ataupun tidak. WHO sendiri melaporkan setidaknya 3,2 juta orang mengalami kebutaan akibat glaukoma. Pada dekade terakhir, prevalensi glaukoma meningkat cepat seiring dengan pertumbuhan populasi dan pertambahan usia penduduk. Penderita glaukoma di seluruh dunia pada tahun 2010 mencapai 60,5 juta. Kejadian penyakit glaukoma sendiri diperkirakan akan meningkat menjadi 79,6 juta pada tahun 2020 dan 112 juta pada tahun 2040. Glaukoma dapat diklasifikasikan menjadi glaukoma primer, glaukoma sekunder, dan glaukoma kongenital. Glaukoma primer terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu glaukoma primer sudut terbuka dan glaukoma primer sudut tertutup. Mayoritas glaukoma sudut terbuka primer tergolong sebagai kasus normal tension glaukoma. Glaukoma sekunder sendiri berkaitan dengan keadaan atau penyakit yang telah diderita sebelumnya. Glaukoma sekunder terdiri dari glaukoma neovaskular, glaukoma terkait lensa, glaukoma pseudoeksfoliasi, glaukoma pigmentari, glaukoma terkait inflamasi, dan lain-lain. Glaukoma kongenital sendiri memiliki trias klasik, yaitu fotofobia, epifora, dan blefarospasma. Anatomi: korpus ciliaris berukuran 6-7 mm yang berbentuk segitiga pada potongan melintang. Korpus ciliaris mempunyai 2 fungsi utama, yaitu pembentukan aqueous humor dan akomodasi lensa. Korpus ciliaris juga memiliki peranan dalam dinamika aqueous humor melalui aliran trabekular dan uveoskleral. Terdapat ruang potensial antara 2 lapisan sel epitel yang disebut ciliary channels. Aqueous humor dapat disekresikan ke ruang potensial ini setelah mendapat stimulasi agonis beta adrenergik. Sudut yang dibentuk oleh iris dan kornea disebut sudut bilik mata depan. Iris diinsersi ke dalam bagian anterior korpus ciliaris dan memisahkan aqueous humor ke dalam bilik mata depan dan bilik mata belakang. Aqueous humor diproduksi oleh prosesus ciliaris yang melewati bilik mata belakang ke bilik mata depan melalui pupil dan keluar melalui sudut bilik mata depan. Bilik mata depan berperan penting dalam proses pengosongan aqueous humor. Fisiologi aqueous humor. Aqueous humor adalah cairan jernih yang mengisi bilik mata depan dan bilik mata belakang. Aqueous humor berfungsi sebagai pengganti sistem vaskuler untuk bagian mata yang avaskuler seperti kornea, lensa, dan vitreous humor, serta trabecular meshwork. Aqueous humor memasok nutrisi dan oksigen ke bagian avaskuler tersebut melalui jalur difusi. Cairan ini mengangkut limbah metabolik atau substansi toksik dari jalur avaskuler melalui bilik mata dialirkan dari mata ke pembuluh vena dengan pembentukan cairan tersebut secara terus-menerus. Sistem pengaliran aqueous humor terdiri dari 2 jenis sistem pengaliran utama, yaitu aliran konvensional atau trabecular outflow dan aliran non-konvensional atau uveoscleral outflow. Selanjutnya kita akan membahas mengenai normal tension glaukoma. Normal tension glaukoma atau low tension glaukoma adalah suatu varian dari glaukoma sudut terbuka, di mana terjadi kerusakan yang progresif pada saraf optik dan terjadi kehilangan lapangan pandang meskipun tekanan di dalam bola mata dalam batas normal. Studi epidemiologis yang dilakukan di Asia menunjukkan bahwa mayoritas penderita glaukoma sudut terbuka tergolong dalam normal tension glaukoma. Kasus normal tension glaukoma ditemukan paling tinggi di Jepang dengan persentase yang mencapai 92%, serta di Singapura dengan angka yang tercatat sebesar 84,6%, dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Tipe glaukoma ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya perfusi vaskular yang kronis, fenomena Raynaud, migrain, hipotensi pada malam hari, dan hipertensi yang diobati secara berlebihan. Faktor risiko pada pasien normal tension glaukoma dibagi menjadi 3 kelompok: faktor risiko umum, faktor risiko okular, serta faktor risiko sistemik.
Normal tension glaukoma lebih sering terjadi pada orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Riwayat keluarga yang menderita hal yang sama, faktor gaya hidup seperti merokok, dan indeks massa tubuh yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya defek lapang pandang. Faktor risiko okular dipengaruhi oleh tekanan intraokular, perdarahan diskus optikus, dan defek peripapiler. Faktor risiko sistemik seperti obstruktif sleep apnea, gangguan hemodinamik, spasme vaskuler perifer juga dapat menjadi faktor risiko terjadinya normal tension glaukoma. Penyebab neuropati glaukoma pada normal tension glaukoma dibagi menjadi dua macam, yaitu pressure dependent causes dan pressure independent causes. Ada dua teori pada pressure dependent causes, yaitu teori mekanik dan iskemik. Pada teori mekanik, dikatakan bahwa peningkatan tekanan intraokular mendistorsi lamina cribrosa melalui kompresi dari akson dan mempengaruhi aliran aksoplasmik. Pada normal tension glaukoma, terdapat kelemahan pada komponen struktural dari saraf, defek dari jaringan ikat pada lamina atau pada jaringan pengunjang glial meningkatkan kerusakan pada saraf walaupun pada tekanan yang normal. Pada teori iskemik, dikatakan bahwa elevasi tekanan intraokular menyebabkan iskemia relatif dari papil nervus opticus yang dapat merusak akson. Hipoperfusi dari papil nervus opticus memiliki peranan utama dalam perkembangan normal tension glaukoma. Sepertiga dari pasien normal tension glaukoma memiliki riwayat episode hipotensi akut. Selanjutnya, pressure independent causes. Didapatkan bahwa pada normal tension glaukoma terdapat kerusakan pembuluh darah yang dapat berakibat pada kurangnya perfusi papil nervus opticus, retina, koroid, atau pembuluh darah retrobulbar sebagai akibat dari vasosklerosis, penyakit pembuluh darah kecil, vasospasme, atau disfungsi autoregulasi. Manifestasi klinis normal tension glaukoma. Ada tekanan intraokular normal 10-21 mm air raksa, pemeriksaan gonioskopi menunjukkan sudut bilik mata depan terbuka, diskus optikus dengan cupping glaumatosa, defek lapang pandang, kerusakan glaumatosa yang progresif, dan adanya focal notching. Kita dapat menegakkan diagnosis pasien normal tension glaukoma melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Melalui anamnesis dapat kita tanyakan onset, lokasi, karakteristik, gejala neurologis yang menyertai, riwayat penggunaan steroid topikal atau sistemik, riwayat penyakit yang menyertai, dan riwayat pemberian obat-obatan. Pada pemeriksaan fisik, kita dapat lakukan pemeriksaan fisik umum, lalu pemeriksaan oftalmologi, pemeriksaan lapang pandang, pemeriksaan tonometri, dan pemeriksaan diskus optikus. Untuk pemeriksaan penunjang, ada pemeriksaan gonioskopi dan perimetri Humphrey. Pemeriksaan gonioskopi bertujuan untuk membedakan glaukoma sudut tertutup dan sudut terbuka. Pemeriksaan perimetri Humphrey ditujukan untuk melihat luas defek lapang pandang pada penderita. Untuk diagnosis banding pasien normal tension glaukoma adalah primary open angle glaucoma with diurnal fluctuation between normal and elevated IOP, non-glaucomatous optic nerve disease, phonometric underestimation of actual IOP, intermittent acute angle closure glaucoma, use of medication that may cause IOP lowering, congenital disc anomalies or cupping. Pada umumnya, tata laksana yang diberikan pada pasien glaukoma adalah untuk mencegah progresivitas. Ada dua, yaitu medikamentosa dan bisa melalui pembedahan. Pada medikamentosa bisa kita berikan calcium channel blocker karena potensinya untuk meningkatkan perfusi pada nervus opticus. Namun, perlu kita waspadai munculnya efek samping seperti hipotensi sistemik. Contoh calcium channel blocker adalah verapamil, nifedipin, dan diaziazam. Lalu kita bisa gunakan analog prostaglandin yang dapat membantu menurunkan tekanan intraokular seperti bimatopros, latanopros, terfopros, dan unoproston. Selain itu, penggunaan beta blocker topikal, carbonic anhydrase inhibitor, dan alpha-2 agonis dapat ikut membantu menurunkan tekanan intraokular. Contoh beta blocker adalah timolol, metipronolol, carteolol, dan betaxolol. Inhibitor kronik anhidrase menurunkan produksi aqueous humor dengan menghambat aktivitas enzim karbonik anhidrase pada epitel ciliaris. Contoh inhibitor karbonik anhidrase sistemik adalah acetazolamid, diklorfenamid, dan metazolamid.
Untuk pembedahan, pilihan laser dan bedah pada normal tension glaukoma serupa dengan pilihan untuk primary open angle glaukoma. Prognosis dari pasien normal tension glaukoma dari segi kehidupan, prognosis dari penyakit ini adalah dubia. Beberapa dapat sembuh, serta beberapa lagi dapat terjadi kekambuhan. Apabila obat tetes anti glaukoma dapat mengontrol tekanan intraokular pada mata yang belum mengalami kerusakan glaukomatosa luas, prognosis akan baik. Walaupun penurunan lapang pandang dapat terus berlanjut dan tidak dapat kembali lagi atau irreversibel. Sebagian besar pasien glaukoma dapat ditangani dengan baik secara medis apabila terdeteksi lebih dini. Untuk kompetensi pasien normal tension glaukoma sendiri 3A, artinya mampu mendiagnosis, melakukan penata laksanaan awal, dan merujuk.